Hari ini gue mau bongkar, angka per angka, kemana sebenarnya uang lu pergi setiap kali lu order ojol. Dan kenapa aturan yang katanya berpihak ke driver, tapi di lapangan malah bikin sebagian driver tambah susah. Sama aja Pak ya, Sama aja malah kan dirugikan. malah dirugikan dengan kebijakan potongan 8% maksimal dari aplikator. Ini bukan cuma soal ojol, ini gimana sebuah sistem bisa kelihatan adil di atas kertas, tapi sebenarnya nyedot uang lewat celah yang nggak diatur. Chapter 1, Janji di atas kertas. Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, Pak Prabowo pidato di Monas dan bilang komisi aplikator selama ini sampai 20% itu kelewatan. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Dan ini menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dan isinya juga sederhana, yaitu komisi aplikator dibatasi maksimal 8%. Dan sisanya 92% adalah hak driver. Dan ini disebut dengan skema 8:92. Peraturan ini pun udah efektif di tanggal 1 Juli 2026. Dan Gojek dan Grab, dua-duanya itu langsung umumin mereka itu patuh terhadap peraturan ini. Nah, di atas kertas, sebenarnya ini tuh sesuatu yang luar biasa bagus. Dari yang tadinya driver cuma pegang 80%, nah sekarang katanya mereka pegang 92%. Tapi sekarang, udah lebih dari sebulan sejak aturan ini berjalan, dan laporan dari lapangan, bukan dari gua, tapi dari driver sendiri yang diwawancarai oleh media, bilang pendapatan mereka justru turun setelah penerapan aturan ini. Kalau logikanya, potongan lebih kecil sama dengan penghasilan lebih besar, itu benar, harusnya nggak mungkin ini tuh kejadian. Kecuali ada variabel lain yang nggak masuk hitungan pas aturan ini tuh dibikin. Di struktur tarif, di promo, dan di biaya-biaya yang nggak pernah disebut. Dan variabel itu akan kita bahas satu-satu. Chapter 2, bedah struktur harga. Jadi begini, cara kerja tarif ojol sebenarnya. Total yang lu bayar sebagai customer itu sebenarnya bukan satu angka tunggal, tapi itu adalah gabungan dari 4 komponen. Tarif dasar perjalanan, biaya jasa aplikasi, promo, dan juga komisi. Dan di sini gue akan kasih contoh, ya ini simulasi yang beredar beneran di internal Gojek kemarin, dan ini dikonfirmasi sama media bisnis di awal Juli kemarin. Jadi sebelum aturan baru, tarif perjalanan awalnya 13.000. Biaya jasa aplikasi 2.000, ada promo potongan 1.500 buat customer, dan total yang lu bayar adalah 13.500. Dari situ, driver dapat 80% dari tarif perjalanan, yaitu 10.400. Sesudah aturan baru berlaku, tarif perjalanan diturunin jadi 11.500. Biaya jasa aplikasi tetap di 2.000, dan promo dihapus total. Total yang lu bayar sebagai customer tetap di Rp13.500. Sama persis. Tapi driver sekarang dapat 92% dari tarif dasar yang 11.500 itu. Hasilnya adalah 10.580. Naik sih, tapi emang naik itu cuma 180 perak. Nah, di sini tuh triknya. Jadi aplikatornya itu menurunkan tarif dasar barengan dengan menaikkan persentase bagi hasil. Jadi secara matematis, klaim 92% buat driver itu benar. Tapi basisnya, yaitu tarif dasarnya, itu udah dipangkas, udah diturunin duluan. Jadi, potongannya tuh kelihatan kecil, tapi realitanya sebenarnya sama aja. Terus gue coba hitung dari sudut lain, karena bagian ini menurut gue yang paling penting buat lu perhatiin. Dari total 13.500 yang lu bayar sebagai customer, yang masuk ke kantong Gojek, bukan ke driver, itu 3.100. Kemudian kalau misalkan kita ubah jadi persentase, 3.100 dibagi dengan 13.500, itu hasilnya sekitar 23%. Jadi sebenarnya sebelum aturan baru ini berlaku, porsi yang masuk ke Gojek dari total uang lu itu sekitar 23%. Nah, di sini letak pertanyaan besarnya. Kalau misalkan komisi turun dari 20% ke 8%, itu tuh penurunan sekitar 60% dari komisi awal. Dan logikanya, total pendapatan Gojek dari satu transaksi itu harusnya ikutan anjlok secara signifikan. Tapi kenyataannya apa? Total pendapatan Gojek cuma turun dari 3.100 ke 2.920, dan itu selisihnya cuma 180 perak. Kalau memang komisi Gojek turun ke 8%, harusnya pendapatan Gojek itu Rp1.080. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari 8% dikali dengan 13.500, yaitu Rp1.080. Tapi, kenapa total pendapatan Gojek yang kelihatan di layar cuman turun 180 perak? Karena sebenarnya ada dua komponen yang bergerak berlawanan arah, yaitu promo customer sebesar 1.500 yang dulu jadi beban yang ditanggung oleh Gojek, itu sekarang dihapus total. Artinya, Gojek itu nggak perlu lagi keluar 1.500 buat subsidi promo itu, tapi sebagai gantinya, tarif dasar perjalanan ojol itu juga turun 1.500 perak.
Jadi sebenarnya beban promo yang hilang itu ujungnya nambahin balik ke kantong Gojek yang hilang tadi di 1.500-nya. Kelihatan kan sebenarnya permainannya itu di mana? Jadi sebenarnya komisi 8% itu beneran diterapin. Dan itu fakta dan bukan bohong. Tapi efeknya ke pendapatan Gojek itu nyaris hilang total. Dan yang kena dampaknya, ya ujung-ujungnya tetap driver. Dan ini semua baru soal komisi doang. Ada 3 variabel lain di luar komisi yang sama sekali nggak diatur sama pemerintah. Dan itu artinya aplikator masih punya jalan secara legal buat main-mainin sama angka. Chapter 3, saran untuk pemerintah. Jadi begini, kalau misalkan kita mau jujur-jujuran soal ini, sebenarnya rumus pendapatan driver itu simple banget. Cuman 4 variabel. Jumlah order dikali dengan tarif dasar, ditambah dengan bonus, dan dikurangi potongan. Nah, di sini gap paling besar dari seluruh regulasi yang ada, yaitu di Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dan itu cuma nyentuh 1 dari 4 variabel yang tadi gue sebutin, yaitu adalah potongan doang. Dan bahkan kata yang dipakai di aturannya itu cuma komisi, bukan seluruh biaya yang dikenakan ke driver. Nah, di sini saran gue buat pemerintah. Kalau memang niatnya benar-benar mau ningkatin kesejahteraan driver, maka nomor 1, atur batas minimum tarif dasar per kilometer. Biar aplikator itu nggak bisa nurunin tarif dasar sesuka hati setiap kali ada aturan baru soal potongan. Dan ini juga harus berbanding lurus sama harga BBM. Jadi biar sesuai aja sama yang ada di lapangan. Kedua, atur secara eksplisit mengenai potongan. Jangan cuma pakai kata komisi, karena ini tuh gampang banget dicari celahnya secara legal di mata hukum. Cuman butuh permainan kata doang. Contohnya, potongan terhadap biaya jasa aplikasi yang diambil oleh aplikator itu juga harus diatur. Nah, kalau misalkan kata-katanya udah spesifik kayak gini, jadi sebenarnya aplikator itu udah nggak bisa untuk bermain kata lagi. Dan yang ketiga, atur pembagian bonus supaya nggak dihilangin gitu aja ketika margin aplikator ketekan. Atau mungkin juga bisa dihilangin aja sekalian, tapi tarif dasar per kilometernya dinaikin. Terserah, yang penting ini semua tuh diatur. Intinya adalah, aturan 8/92 ini bukan aturan yang bohong. Komisinya itu beneran turun, dan itu adalah fakta. Tapi skemanya cuman 1 dari 4 variabel yang diatur. Dan aplikator selalu bisa nutup lubang itu dari sisi lain yang masih legal. Tapi di sisi lain, gue juga paham tentang susahnya dari pihak aplikator. Karena dengan komisi 20% aja mereka tuh baru bisa profit. Dan kalau misalkan komisinya dipangkas 60% ke 8% doang, nah gue yakin mereka tuh nggak akan bisa dapetin untung. Dan mungkin terpaksa mereka tuh harus hengkang dari Indonesia. Jadi maka di sini harus ada peran pemerintah di mana mereka itu harus bisa mensejahterakan driver sekaligus membuat perusahaan ini bisa tetap untung. Mereka harus cari titik tengahnya. Nah, mungkin sekian buat video kali ini. Gua Malvin dan sampai jumpa di video berikutnya.